kembali bersama Julia Kim Tarot. Ya, kali ini kita mau bacain sama-sama ya. Kita sama-sama baca. Temanya yang belum sempat dia ungkapkan kepadamu ya. Kita lihat dulu. Yang pertama itu sosok dan kisahnya ya. Seperti apa ya. Jadi pastikan kalian berada di dalam kisah tersebut dan sosoknya adalah seseorang yang kalian ingin tahu energinya, yang kalian fokuskan ya. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa ini adalah bacaan yang sifatnya general atau umum ya. Jadi bacaan ini untuk banyak orang. Jadi harus kalian pastikan dulu kalian berada di situasi dan kondisi seperti bacaan di awal ya. Kalau enggak jangan dipaksakan ya. Berarti ini bukan energi untuk kalian ya. Kalau ingin energi kalian yang dibacakan, silakan chat nomor WA saya untuk mendaftar personal reading. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Untuk yang gratis terakhir bulan Ramadan ini ya. Untuk selanjutnya tidak ada yang gratis. Oke, hanya yang berbayar. Oke, langsung saja kita sama-sama tarik energi. Kita pakai kartu tarot langsung ya. Bagaimana sosok seseorang yang kalian fokuskan ya? Pastikan ini cocok sama kalian ya. Seseorang yang kalian fokuskan ya. Oke. Saya mau ambil 5. Jadi kalau di YouTube memang full ya, versinya full. Kalau yang di TikTok itu memang sepotong ya, sepotong. Jadi kalau ada yang tanya, ditungguin lama bacaannya ternyata nggak ada jawabannya ya. Terusannya mana? Terusannya di YouTube ya. Terusannya di YouTube. Terus ada yang bilang juga kok bertele-tele lama gitu. Kita kan maunya hiburan. Oke, kalau yang mau hiburan mungkin nggak cocok dengan bacaan saya, tidak sepemahaman karena saya itu bacanya detail. Ya, detail supaya kalian juga tidak disajikan bacaan-bacaan yang sifatnya halu ya, atau mungkin nggak sesuai dengan artinya ya. Yang penting asal penonton senang ya. Jadi saya membacakan sesuai dengan ini yang saya pelajari ya, bukan berdasarkan keinginan atau harapannya penonton semata ya. Oke. Saya ambil 5 langsung. Saya mohon maaf, mungkin tempatnya tidak seperti biasanya karena saya memang sedang tidak berada di meja kerja saya. Oke. Oh, di sini kuali. Kuali. Aduh, ini taplaknya mencong-mencong, geser-geser, mohon maaf. Oke, makanya saya ini mungkin kali ini saya bacanya juga enggak lama-lama. Oke. Dikasih 6. Dikasih 6 sayang. Dikasih 6, saya mau baca bagaimana sosoknya atau mungkin kisah yang kalian hadapi. Oke. Yang pertama adalah Temperance ya. Yang kedua Six of Wands, The Empress, Three of Pentacles, Strength, dan Five of Wands ya. Di sini bottom of the deck-nya adalah Seven of Pentacles ya. Ini terbalik nggak saya baca ya. Oke, saya taruh sini. Jadi di sini ada suatu peristiwa atau mungkin suatu hal ya. Kemudian yang menyebabkan kalian itu jadi terpisah seperti itu atau mungkin saling berjauhan energinya ya, belum tentu fisiknya ya. Bisa juga secara fisik memang berjauhan lokasi seperti itu ya. Dan di sini itu sedang entah kalian atau orang yang kalian fokuskan ya. Jadi energi tarot itu bisa terbolak-balik ya. Bisa terbolak-balik antara kalian ya yang nonton, juga bisa jadi orang yang kalian fokuskan ya. Di sini sedang menunggu, artinya begini.
setelah terjadi sesuatu, mungkin kalian terpisah atau berjauhan secara energi atau mungkin secara fisik ya. Di sini ternyata saling menunggu, tunggu-tungguan ya. Dan tidak ada yang memulai untuk entah memberi kabar, entah memulai untuk berkomunikasi seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini ada temperance ya. Di mana baik kalian atau orang tersebut itu setelah sama-sama menunggu, akhirnya sama-sama mempertimbangkan ya. Jadi ini lebih banyak hanya di pikiran ya, hanya di pikiran dan keinginan. Jadi kekuatan pikiran saja ya. Tapi tidak ada tindakan nyata. Ya, jadi hanya memikirkan, menimbang-nimbang apakah sebaiknya saya menghubungi ya, atau apakah sebaiknya saya mencari dia ya, apakah sebaiknya saya datang duluan ya. Tapi enggak, cuma di pikiran aja, beserta pertimbangan-pertimbangannya ya. Kemudian untuk beberapa dari kalian di sini memang masih butuh pengakuan atau penghargaan atau yang sifatnya itu ingin diakui ya. Jadi mungkin banyak di antara kalian itu yang kebesaran jaim ya, kebesaran gengsi ya. Jadi untuk memulai itu gengsi, mau memulai duluan itu gengsi ya. Oke, sehingga dia pun juga mau maju juga ragu-ragu ya. Dan di sini memang kenapa sih jaim ya? Karena mungkin di sini banyak yang di antara kalian yang nonton itu perempuan ya, atau mungkin bisa dikatakan adalah energinya itu feminin, dimana kalau feminin itu sifatnya kan lebih banyak menunggu ya, yang seharusnya memulai lebih dulu adalah yang maskulin, yang laki-laki gitu ya. Kalau kalian laki-laki, kalau tidak ada sinyal ya kan dari yang wanita, mau maju juga ragu-ragu gitu, jangan-jangan ditolak, jangan-jangan gitu. Jadi ini intinya adalah sebenarnya sama-sama pingin, tapi sama-sama gengsi, tapi nggak ada gerakan, jadi hanya sebatas pemikiran. Kemudian di sini memang mungkin sebelumnya ini adalah mungkin kalian pernah menjalin cinta. Di sini ada cinta segitiga, ada mungkin yang rekan kerja, ada juga memang kalian itu sudah pernah kenal di masa lalu atau pernah bekerja sama, entah mungkin teman lama, teman masa lalu atau mungkin teman sekolah, seperti itu ya. Oke, yang jelas ini yang belum sempat mengungkapkan sesuatu ya, masih dipendam, itu bukan orang baru ya. Oke. Kemudian di sini entah apapun yang terjadi ya, kalian itu berusaha kuat untuk tidak memulai duluan ya. Karena apa? Mungkin sebelumnya ada konflik ya. Ada konflik di antara kalian ya, atau mungkin adu argumen seperti itu. Sehingga kemudian kalian berpisah atau saling menjauh ya. Jadi seseorang di sini bisa sahabat atau apapun lah ya, atau dalam hubungan asmara, cinta atau mungkin rumah tangga, hubungan kerja seperti itu ya. Sekali lagi pastikan kalian berada dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kalau sosoknya sih ada beberapa maskulin ya. Kemudian yang banyak itu ya feminin, imbang ya. Kemudian saya mau lihat lagi di sini apa sih yang belum dia ungkapkan ya. Langsung saja. Yang belum dia ungkapkan itu perihal apa? Oke. Saya mau pakai kartu ini. Ini taplaknya bergeser-geser. Kalau di ruang kerja saya enggak ya. Oke. Apa sih yang belum dia ungkapkan? Apa sih yang belum dia ungkapkan? Yang belum sempat dia ungkapkan, keburu kepisah ya, keburu. Padahal di dalam hatinya ingin mengungkapkan sesuatu ya. Kita lihat kartu ini paling sulit.
karena kayak lengket-lengket gitu loh. Nah, oke. Apa yang ingin dia ungkapkan, ya? Oke. Di sini salah satunya dia mau bilang, ya, bahwa hubungan kita, ya, hubungan kita itu yang dulunya itu nyaman, ya, dulunya nyaman. Kenapa berubah, ya? Itu sebenarnya yang ingin dia ungkapkan. Dia merasa tidak nyaman dengan perubahan, entah ini perubahan dari situasi atau perubahan dari sikap kalian, ya. Kemudian di sini dia mau bilang bahwa sebenarnya saya itu merasa kamu agak kekanak-kanakan, ya. Dan aku pingin kamu itu berubah menjadi lebih dewasa, seperti itu, ya. Oke, lanjut bahwa di sini dia bilang, bersama kamu aku itu merasa seperti berkaca, ya. Dan merasa bahwa kita itu banyak persamaan, ya. Kemudian kita punya banyak luka, ya, atau mungkin kita lebih saling support seperti itu, ya. Kemudian di sini dia itu juga mau bilang bahwa bukalah hati kamu, ya. Kalau memang kamu merasa aku itu baik buatmu, kamu harus membuka hati dong lagi sama aku, ya. Dengan kita berpisah, mungkin kamu sudah banyak belajar, ya. Tapi kalau kamu memang tidak menginginkan aku kembali, ya, aku pengen kamu bahagia sama yang lain, ya. Bukalah hati kamu demi kebahagiaan kamu, ya. Tapi sebenarnya aku mau bilang, kalau suruh memilih, aku akan memilih kembali sama kamu, ya, itu, ya. Kemudian di sini lighting, ya. Sebenarnya perpisahan di antara kita atau kita saling menjauh ini menyebabkan satu hal yang membuat aku shock, ya. Shock, dan saya harus menyesuaikan lagi dengan ritme-ritme tanpa kamu, ya, seperti itu. Banyak hal yang berubah di dalam hidup saya, seperti itu. Oke. Kemudian satu lagi, saya mau ambil 7, ya. Kok gini kartu nih? Licin lengket gitu loh, apa ya? Oke, dikasih. Oke, di sini. Oke, dan dia di sini juga bilang, ya. Aku sebenarnya nyaman sama kamu, ya. Tapi setelah aku kembali atau mungkin yang aku takutkan, ya, kalau aku kembali sama kamu, yang aku pertimbangkan adalah kamu itu orangnya membuat aku nyaman. Cuman aku terkadang merasa kamu menekan atau mungkin mengekang aku, ya. Jadi seperti aku kadang-kadang merasa aku dimanfaatkan atau aku ini dicengkeram gitu loh. Kamu terlalu posesif sama aku gitu, ya. Oke, satu lagi. Satu lagi. Kalau untuk bacaan yang di TikTok, ya, cuplikan yang di TikTok, mungkin kalian akan nggak sabar, ya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang suka pembacaan instan yang katanya menghibur itu, ya, walaupun bacaannya itu tidak sesuai dengan arti yang sesungguhnya, ya. Mereka suka-suka happy aja gitu, ya, dengan model sajian tarot yang seperti itu. Cuman mohon maaf, ya, kalau saya nggak bisa. Soalnya mengarang itu sulit bagi saya. Mending membaca, ya, dan menyampaikan yang sesuai dengan yang dipelajari gitu loh. Jadi saya mau bilang
Dikasih 8 sayang. Ya. Saya mau ngarang cerita atau membuat-buat bacaan supaya disukai juga nggak bisa. Jadi monggo silakan kalau yang nggak suka dan merasa tidak terhibur, banyak kok yang lain yang bisa menghibur ya. Saya cuman berusaha aja ya. Kalau nggak cocok nggak masalah ya. Oke, di sini dia merasa bahwa saya ini juga kok merasanya kamu itu adalah soulmate aku. Jadi ada yang membuat aku selalu tertarik atau terkoneksi sama kamu gitu loh. Ya. Ya mungkin ini yang namanya soulmate gitu. Kemudian asal kamu tahu aja ya bahwa walaupun kita terpisah jauh, aku banyak tahu tentang kamu ya. Dan banyak memori-memori yang saya ingat tentang kamu. Kamu selalu ada di dalam pikiran saya gitu. Enggak. Kemudian kita jauh, aku melupakan kamu, enggak gitu. Dan apa sih yang aku pikirkan sebenarnya? Apa sih yang belum saya ungkapkan? Aku itu pingin kita kembali lagi ya. Dan kita bisa stabil lagi walaupun sebelumnya kita pernah ada konflik ya. Tapi yang dulu terus berubah, kamu dulu baik, membuat kita sama-sama nyaman, kemudian ada perubahan ya, ada sesuatu yang menyebabkan hubungan kita berubah seperti itu. Aku pengen stabil lagi hubungannya ya, kemudian kita sama-sama menikmati hubungan yang nyaman ya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa perasaanku pun walaupun jauh sama kamu itu tetap tumbuh seperti itu ya, itu yang belum dia ungkapkan ya, belum sempat dia ungkapkan ya, ingin dia ungkapkan ya, yang ingin dia ungkapkan ke kamu itu seperti itu ya. Jadi bacaan saya ini sifatnya bisa belum terjadi ya, bisa sedang terjadi, bisa akan terjadi, tapi saya tidak bisa bilang bahwa itu akan terjadi ke depannya ya. Dan bisa juga nggak terjadi sama sekali. Itulah tarot ya. Oke. Kemudian saya di sini mau tarik saran apa sih kalian dalam menghadapi situasi seperti ini? Apakah saya harus maju duluan seperti kisah yang kartu pertama yang saya tarik ya, dimana sama-sama jaim, sama-sama nggak mau hubungi, cuma dalam pikiran ya, dalam hati, tapi nggak ada effort ya. Apa sih yang harus kalian lakukan ya? Aduh, kesenggol ya. Oke. Bijak-bijak dalam menyikapi bacaan saya ya. Jangan terlalu percaya sama kartu sayang ya. Percaya sama Tuhan, sekalipun itu hiburan. Apalagi hiburan jangan ramal-ramal dong. Ramalan itu kalau saya ya wewenangnya Tuhan ya yang kedepannya terjadi ya. Oke, di sini jangan mengisolasi diri ya. Jangan mengisolasi diri. Karena kamu mengisolasi diri ya, artinya itu kamu mungkin memang menjaga jarak. Dan kamu jangan bingung ya, kalau memang kamu pengen hubungi dia, hubungin aja ya. Jangan terlalu jaim dan mengisolasi diri ya. Gak usah bingung-bingung. Yang satu lagi ya sarannya. Dan di sini banyak berdoa ya, doakan dia yang terbaik ya. Kalau kalian mendoakan dia yang katanya soulmate tadi ya, secara jiwa terkoneksi ya. Kalau kalian mendoakan dia, mendoakan yang baik-baik ya, energi kalian akan terus nyambung dalam kebaikan sehingga dia pun akan datang kepadamu versi yang terbaik juga. Seperti itu. Oke, tetap positive thinking untuk kalian ya. Tetap semangat, jangan sedih-sedih, jangan susah-susah, ayo bergembira. Mumpung bulannya bulan baik. Kalau memang kalian menginginkan seseorang ini datang dan menyampaikan secara langsung, jangan mengisolasi, jangan terlalu bingung dan banyak berdoa. Itu pesannya. Oke, terima kasih yang sudah nonton ya. Yang sudah mengapresiasi channel saya, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang baru hadir, baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal, selamat datang. Jangan lupa subscribe juga ya. Tetap dukung saya di video-video selanjutnya. Tonton ya, yuk dadah.